Dari situlah bapaknya Mei ini langsung bilang, "Ya ini Nduk, ya ini. Ini yang bikin sakitnya bapak ini ya ini," sambil nunjuk ke arah atas. Nah, karena waktu itu beliau itu ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba diambillah dalam isi perutnya itu, dan betapa terkejutnya waktu itu bapaknya ketika mengambil sesuatu ternyata ada 3 ekor anak kucing hitam dikeluarkan dari perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mei. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini ada satu sobat kembara. Dia menyebut dirinya bernama Mei, dan sebenarnya Mei ini adalah nama samaran. Mei cerita tentang pengalaman yang pernah terjadi pada bapaknya sendiri, dan waktu itu Mei juga menjadi saksi bagaimana bapaknya ini bertahan hidup untuk melawan kesakitan-kesakitan yang dialami, dan mereka semua percaya dan meyakini bahwa bapaknya itu sakit karena diguna-guna oleh beberapa orang. Nah, kita cerita tentang masa kecil Mei. Mei ini tinggal di sebuah kecamatan di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dan lokasinya berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Singkat cerita, Mei menikah dan dikaruniai satu orang anak. Sekitaran tahun 2002, Mei memutuskan untuk bercerai dengan suaminya itu, dan pada akhirnya karena anaknya Mei pada waktu itu sudah cukup dewasa, kita katakan waktu itu dia sudah duduk di bangku SMP, jadi pada akhirnya Mei pun menitipkan anaknya ini pada kedua orang tuanya, karena Mei merasa kedua orang tuanya ini sehat walafiat, dan Mei merasa ketika anaknya ini dititipkan kepada kedua orang tuanya, jadi Mei merasa sama sekali tidak membebani orang tuanya. Dari situlah akhirnya Mei berangkat menuju ke Surabaya untuk kerja di Surabaya. Jadi mulai tahun 2002 sampai tahun 2007 Mei kerja di Surabaya. Dan beberapa bulan sekali dia pulang kampung, dia memastikan kondisi anaknya dan terutama kondisi kedua orang tuanya. Jadi rentan waktu antara 2002 sampai 2007, Mei ini masih sering pulang kampung dan bisa melihat kedua orang tuanya ini sehat walafiat. Jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali. Nah, di sekitaran tahun 2005, bapaknya Mei itu buka sebuah warung, di mana di situ beliau menjual berbagai macam es, kopi, dan juga makanan-makanan ringan lainnya. Beliau buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, dari sinilah usaha ini berjalan dan ternyata rame. Dan dalam jangka 2 tahun itu, beliau sudah bisa membeli 4 buah sepeda motor. Nah, pada akhirnya, karena Mei merasa sudah waktunya dia resign, dan dia waktunya pulang kampung,
harapannya supaya bisa membantu bapaknya di kampung. Akhirnya Mei pun resign dari pekerjaan. Di tahun 2007 itu dia kembali ke kampung halaman dan bantu-bantu bapaknya. Akhirnya sambil nunggu mungkin ada kerjaan lain di sana, Mei bantu-bantu bapaknya di warung. Nah, selama Mei tinggal di sana, Mei melihat sendiri bahwa warung bapaknya ini selalu rame. Hampir setiap hari selalu didatengin oleh pengunjung, entah itu dari warga desa maupun dari desa luar. Jadi di situ Mei juga akhirnya senang ikut bantu bapaknya di warung. Nah, sampai pada suatu ketika tiba-tiba warung ini nggak tahu kenapa tiba-tiba sepi. Yang semula pengunjung itu rame, tiba-tiba nggak ada pengunjung sama sekali. Dan warung ini sepi. Nah, hal itu terjadi sampai 3 hari berturut-turut, sampai pada akhirnya bapaknya ini ngomong ke Mei. Mei, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Warungnya bapak itu kok tiba-tiba sepi. Padahal selama ini setiap hari warung bapak itu selalu rame. Nah, awalnya Mei ini coba menenangkan bapaknya. Dia bilang ke bapaknya, ya sudah toh Pak, wong namanya selama ini bapak ini sudah dikasih rezeki yang berlebih. Selama ini warungnya bapak kan selalu rame. Ini kan cuma beberapa hari dikasih warungnya bapak jadi sepi. Jadi ya diterima sajalah. Mungkin ya ini waktunya sepi. Nah, dari situlah bapaknya akhirnya menyadari hal itu. Ya juga ya, toh juga nggak lama-lama warung ini sepi. Nah, akhirnya ternyata beberapa hari kemudian, sampai 1 minggu kemudian, ternyata warung ini jadi sepi. Dan benar-benar sepi. Nah, hal inilah yang akhirnya ditangkap oleh Mei. Ini kayaknya memang benar ada yang aneh. Warung yang semula rame, tiba-tiba sepi dan gak ada pengunjung sama sekali. Dari situ Mei juga sudah mulai curiga. Kayaknya kok memang ada yang gak beres sama warung ini. Nah, dari situlah Mei ini coba ngomong ke bapaknya. Bapak, coba bapak tidur di warung selama beberapa hari ini, siapa tahu nanti dapat petunjuk dari Tuhan. Nah, awalnya bapaknya juga tanya, loh kenapa kok kamu nyuruh bapak tidur di warung? Ya nggak apa-apa Pak, siapa tahu dengan bapak tidur di sana nanti dapat petunjuk. Akhirnya dari situ bapaknya pun mau, ya sudahlah biar bapak coba aja. Nah, malam pertama bapaknya tidur di warung. Hal yang sebelumnya sama sekali belum pernah dilakukan oleh bapaknya, yaitu tidur di warung. Tapi karena hal ini diutarakan oleh Mei, bapaknya pun akhirnya menuruti. Beliau tidur di sana untuk yang pertama kalinya. Di malam pertama itu beliau nggak mengalami apapun. Nah, singkat cerita sampai 3 hari 3 malam bapaknya Mei ini tidur di warung tersebut. Sampai pada akhirnya beliau mimpi. Nah, mimpi inilah yang akhirnya diceritakan ke Mei dan juga ke ibunya Mei. Bapaknya cerita, di malam ketiga itu tiba-tiba dalam mimpinya itu bapaknya Mei ini kayak berada di atas dan beliau bisa melihat warungnya sendiri dari atas. Waktu itu beliau melihat warungnya ini tertutup dinding yang rapat sekali. Jadi dari atas itu cuma bisa kelihatan atap warungnya. Dan terlihat banyak orang yang lalu lalang mondar-mandir tanpa melihat sama sekali ke arah warung bapaknya tersebut. Dari situlah kemudian bapaknya Mei ini terbangun di sekitaran jam 2 dini hari. Jadi setelah mengalami mimpi itu, beliau juga merasa ada kejanggalan. Kok ada yang aneh, kok dia bisa melihat sendiri warungnya dengan kondisi seperti itu. Dan waktu itu beliau coba tidur lagi, beliau sudah nggak bisa lagi untuk tidur. Akhirnya sekitar jam 6 pagi, bapaknya Mei ini pun cerita ke Mei dan juga ke ibunya Mei. Diceritakan semua kronologisnya seperti itu. Dan pada akhirnya Mei berkesimpulan berarti mungkin memang benar warungnya bapak ini ada yang jahil, ada yang menjahili. Dalam tanda kutip ada yang mengguna-guna. Mei pun akhirnya punya inisiatif karena di dekat rumahnya itu ada sebuah pondok pesantren. Di mana pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai sepuh. Kiai sepuh yang usianya kira-kira sekitar 70 tahunan. Beliau dituakan dan dihormati di sana. Mei berencana untuk sowan ke kiai tersebut untuk membicarakan hal ini. Jadi mereka akhirnya berangkat ke sana, mereka konsultasi. Mereka ceritakan awalnya seperti apa warung yang semula rame, tiba-tiba jadi sepi dan gak ada pengunjung sama sekali. Akhirnya beliau ini, kiai sepuh tersebut, ngasih garam yang sudah didoakan oleh kiai tersebut.
Jadi kiai ini meminta nanti tolong sebarkanlah garam ini ke sekitar warung kalian. Dan insya Allah dengan izin Allah nanti semua akan kembali seperti awal. Mulailah dari sana, mereka pulang dan hal itu langsung dilakukan. Garam ini disebar mengelilingi warung dan alhamdulillah dengan izin Allah keesokan harinya banyak lagi orang-orang yang berdatangan ke warung bapaknya. Nah, biasanya para pengunjung karena sudah kenal dengan bapaknya Mei, mereka memanggil bapaknya Mei ini dengan panggilan Simbah atau kakek. Nah, waktu itu ketika warung ini kembali normal, pengunjung-pengunjung ini tanya ke bapaknya Mei, "Mbah, kok beberapa hari ini kok tutup terus warungnya, Mbah? Emang habis pergi kemana?" Nah, dari situ bapaknya Mei ini juga heran. Oh, ternyata pengunjung-pengunjung ini ngelihat warungku itu dalam keadaan tutup toh. Tanyalah bapaknya Mei, "Loh, memangnya kalian itu ngelihat warungku kenapa tutup?" "Loh iya, Mbah, tutup. Wong beberapa hari, hampir setiap hari itu kami kesini tutup terus warungnya jenengan itu." Nah, dari situ bapaknya Mei ini semakin yakin, berarti memang benar ada yang berusaha untuk nutup warung bapaknya itu. Nah, setelah garam ini disebarkan, warung kembali normal. Pengunjung-pengunjung datang dan mereka mengungkapkan hal yang sama bahwa hampir setiap hari mereka ke sana dan melihat warung bapaknya itu selalu tutup. Nah, kejadian itu ternyata nggak berselang lama. Sekitar 4 bulan kemudian, ada lagi satu kejadian yang membuat bapaknya Mei ini sakit. Jadi ternyata orang yang menyerang warung tersebut waktu itu nggak lagi menyerang warung, tapi juga menyerang kondisi fisik bapaknya Mei. Tiba-tiba waktu itu, bapaknya Mei ini mengeluh, di bagian perutnya itu sakit. Jadi beliau itu selalu ngomong ke Mei, "Dok, ini di perut bapak ini kok kayak ada yang jalan ya, Dok?" "Ah, bapak yang bener, jangan ngada-ada." "Loh iya, Dok, ini loh, Dok, sakit banget." Waktu itu Mei ini masih belum terlalu ngeh dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ternyata malam itu, karena kondisi bapaknya terus-menerus mengeluh seperti itu, beliau mengeluh kesakitan di bagian perut, langsunglah dibawa ke puskesmas terdekat. Dan kebetulan di puskesmas itu ada satu UGD. Dibawalah ke sana, dan setelah diperiksa, dokter ini mengatakan bahwa bapaknya Mei ini nggak sakit. Jadi beliau cuma kecapean dan butuh istirahat. Dan waktu itu dokter ini menyerahkan beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh bapaknya Mei. Dari situlah sekitar jam 12 malam ketika pulang dari puskesmas, bapaknya ini langsung minum obat-obat yang diberikan oleh sang dokter tersebut. Setelah itu barulah bapaknya Mei ini tiduran di kamar. Pada saat itu Mei dan juga ibunya Mei masih menjaga di kamar. Jadi Mei ini berusaha memastikan bahwa bapaknya baik-baik saja pada saat itu. Ternyata sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba bapaknya itu mengerang kesakitan. Sekali lagi beliau merasa kalau ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Dok, ini perutnya bapak kenapa, Dok? Kok kayak ada yang jalan di dalam perutnya bapak?" Dari situlah mereka semua panik, terutama Mei ini juga panik. Karena beberapa kali Mei juga ngelihat perut bapaknya itu seolah bergerak sendiri. Dan ada gerakan dari dalam. Nah, secara bersamaan, di atas atap rumahnya Mei itu seperti ada hewan-hewan yang lari. Mereka lalu lalang dan menimbulkan bunyi-bunyian yang begitu membisingkan. Dari situlah Mei ini juga heran. Ini hewan apa? Kalau tikus nggak mungkin. Tapi kalau kucing, kenapa kok sebanyak ini? Jadi mereka berlarian. Dari situlah bapaknya Mei ini langsung bilang, "Yo ini, Dok, yo ini. Ini yang bikin sakitnya bapak ini ya ini," sambil nunjuk ke arah atas. Dari suara hewan-hewan ini yang nggak tahu itu hewan apa, mereka saling berlarian sampai seolah-olah atap ini mau ambruk dengan suara-suara mereka. Jadi atap itu diinjak-injak. Nah, karena kondisi seperti itu, Mei sendiri nggak berani meninggalkan bapaknya. Sebenarnya dia kepingin ngecek, ini sebenarnya ada hewan apa di atas, kok saling berlarian seperti itu. Tapi di satu sisi lain, Mei juga nggak berani ninggal bapaknya. Dia pengen memastikan bahwa bapaknya baik-baik saja waktu itu. Nah, setelah kejadian itu, Mei bilang ke bapaknya, Bapak tenang ya. Bapak baca istighfar. Bapak istighfar terus, nyebut namanya Allah. Nyebut terus. Ini aku sama ibu baca-bacakan doa buat Bapak.
Nah, setelah bapaknya membaca istighfar, barulah kondisinya sudah mulai reda. Di situ akhirnya Mei dan ibunya Mei ini membacakan ayat-ayat Quran. Gak lama setelah itu akhirnya bapaknya pun bisa tertidur dengan pulas. Nah, setelah kejadian itu, mulai kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Bapaknya pergi menuju ke warung. Dan singkat cerita, kejadian ini dialami terus oleh bapaknya beberapa bulan sekali. Bapaknya sakit. Sampai-sampai waktu itu Mei ini sudah merasa jenuh, sudah merasa capek dengan kondisi bapaknya. Karena hampir beberapa bulan sekali, bapaknya selalu masuk rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, selalu diagnosa dokter ini menyatakan bahwa bapaknya sehat-sehat saja dan nggak ada penyakit apapun yang diderita oleh bapaknya. Jadi setelah kejadian itu, akhirnya Mei dan ibunya bersepakat setiap kali bapaknya ini mengalami kesakitan di bagian perut, Mei dan ibunya selalu membawa bapaknya menuju ke pondok pesantren di mana di sana ada kiai sepuh tersebut. Nah, pada waktu itu, ketika Mei membawa bapaknya menuju ke pondok pesantren itu, ternyata kiai sepuh ini, kiai yang sudah tua tersebut, kondisinya juga sudah mulai sakit. Karena beliau memang keadaannya sudah tua. Waktu itu beliau kondisinya pucat dan lagi sakit. Nah, dari situlah akhirnya dengan kondisi Pak Kiai tersebut yang lagi sakit, akhirnya Mei nggak jadi berobat. Mereka pun kembali pulang. Nah, beberapa bulan setelah itu, Mei dapat kabar duka bahwasanya sang kiai sepuh tersebut meninggal dunia. Dari situ dalam hati kecilnya Mei ini juga sempat berkata, selama ini ketika bapaknya mengalami sakit-sakitan yang nggak wajar itu, Mei selalu membawa bapaknya menuju ke rumah sakit, atau selain itu Mei sering bawa bapaknya menuju ke pondok pesantren untuk berobat ke kiai sepuh tersebut. Nah, ketika kiai sepuh ini meninggal, Mei juga bingung, ini mau berobat kemana lagi? Sedangkan ketika dibawa ke rumah sakit, diagnosa dokter selalu seperti itu, nggak ada sakit apapun. Nah, setelah meninggalnya sang kiai, mulailah ibunya ini cerita, "Dok, sebenarnya bapakmu dulu ini pernah mengalami sakit yang semacam ini. Waktu itu kamu masih kerja di Surabaya." Nah, disinilah cerita ibunya Mei. Ternyata pada waktu Mei ini kerja di Surabaya, bapaknya ini pernah mengalami sakit yang sama. Waktu itu beliau tiba-tiba merasakan sakit di dalam perutnya. Jadi bapaknya Mei ini teriak-teriak ke ibunya Mei, Bu, iki apa, Bu? Ini apa? Kok ada yang gerak di dalam perutku, ini apa? Lah, ibunya ini berusaha menenangkan. Udah, Pak, enggak ada apa-apa, Pak. Kita ke rumah sakit aja. Loh, enggak, ini loh, Bu. Perutku ini loh, kok ada yang gerak, ada yang lari-lari di dalam perutku. Nah, waktu itu ada seorang guru ngaji. Beliau ini ngontrak di rumah yang nggak jauh dari rumahnya Mei. Akhirnya karena waktu itu Mei masih ada di Surabaya, ibunya pun membawa bapaknya ini menuju ke guru ngaji tersebut. Di sanalah akhirnya ada beberapa doa-doa yang diucapkan oleh sang guru ngaji tersebut, ditiupkan ke dalam air, dan air ini diminumkan ke bapaknya Mei. Dan pada satu malam, bapaknya ini tidur. Dalam tidurnya itu, bapaknya Mei ini mimpi. Tiba-tiba, bapaknya ini merasa dalam perutnya itu ada sesuatu yang berlarian. Kayak seolah-olah kalau bahasa Jawanya ini, beliau gembol sesuatu atau bawa sesuatu di dalam perutnya. Nah, karena waktu itu beliau itu ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba diambillah dalam isi perutnya itu, dan betapa terkejutnya waktu itu bapaknya ketika mengambil sesuatu, ternyata ada 3 ekor anak kucing hitam dikeluarkan dari perutnya. Dan sambil merasa jijik, bapaknya itu kayak benar-benar merinding. Beliau itu mengeluarkan 3 ekor kucing ini sambil merinding dan merasa jijik waktu itu. Nah, mimpi inilah yang akhirnya diceritakan ke ibunya Mei. Dan mimpi itu benar-benar membuat mereka merinding. Keesokan harinya, tiba-tiba kondisi bapaknya itu benar-benar pulih dan gak merasakan sakit apapun. Hal inilah yang kemudian diceritakan ke Mei bahwa bapaknya sebenarnya dulu pernah mengalami hal yang sama. Nah, dari sinilah akhirnya Mei tanya, "Loh, Bu, berarti kita bawa aja bapak ke guru ngaji itu." Nah, ibunya Mei bilang, "Nah, sayangnya ini loh, Nduk, guru ngaji itu sudah pindah rumah. Beliau waktu itu cuma ngontrak, dan ibu sendiri juga lupa nggak minta kontaknya guru ngaji tersebut. Berarti sekarang ibu nggak tahu di mana keberadaan guru ngaji itu. Nggak tahu." Nah, setelah itu, mereka pun cari-cari informasi.
ada lagi pondok pesantren yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari rumah Mei. Beliau ini kiai muda, usianya sekitar 30 tahunan. Waktu itu Mei ini pernah ngantar tetangganya menuju ke kiai muda tersebut. Jadi tetangganya ini punya sakit dan beliau menuju ke sana. Nah, pada saat konsultasi inilah Mei tiba-tiba ditanya oleh sang kiai muda itu, "Mbaknya ini kenapa kok wajahnya kayak susah gitu, kayak ada pikiran? Mikir apa, Mbak?" Mei itu akhirnya cerita, "Gini Kiai, saya itu sebenarnya punya bapak. Bapak saya itu sering mengalami sakit-sakitan." Nah, diceritakanlah semua oleh Mei. Akhirnya sang kiai muda tersebut bilang ke Mei, "Ya sudah Mbak, sebentar ya Mbak, saya mau sholat dulu. Saya minta petunjuk dulu." Akhirnya beliau pun pamit untuk sholat. Sekitar 20 menit kemudian, beliau pun kembali langsung ngomong. Nah, anehnya beliau ini ngomong ke Mei, sang kiai tersebut ngomong ke Mei, "Mbak, menurut analisa saya dan menurut petunjuk yang saya dapat, bapaknya si Mbak ini memang diguna-guna oleh seseorang. Beliau ini yang jahat sama bapaknya jenengan itu sengaja untuk menyakiti bapaknya jenengan supaya benar-benar sakit dan akhirnya harta sampean itu terkuras untuk pengobatan bapaknya jenengan. Setelah harta sampean sekeluarga ini terkuras, barulah si orang jahat tersebut akan mengakhiri nyawa dari bapaknya jenengan." Dari situ Mei ini juga kaget. "Gitu ya Kiai? Ya ini untuk sementara saya kasih air yang saya doakan, nanti tolong dikasih ke bapaknya jenengan. Tapi satu yang harus Mbak ingat, yang terpenting adalah bapaknya jenengan ini harus mendekatkan diri pada Allah. Diperbaiki lagi Mbak sholatnya, diperbaiki lagi ibadahnya kepada Allah, itu kuncinya." Nah, sepulang dari sana, akhirnya air yang sudah didoakan oleh kiai tersebut diminumkan ke bapaknya Mei. Dan alhamdulillah, bapaknya Mei ini langsung pulih. Beliau sehat kembali dan warung dibuka lagi seperti biasa. Nah, kejadian itu nggak lama, sekitar 3 bulan kemudian, bapaknya mengeluh sakit lagi. Nah, karena Mei ini sudah merasa capek, hampir beberapa kali sekali bapaknya ini selalu diantar ke rumah sakit dan menghabiskan banyak sekali biaya. Dari situ akhirnya Mei berinisiatif, dia minta ke bapaknya supaya melakukan medical check up. Dibawalah ke rumah sakit umum. Di rumah sakit umum tersebut, bapaknya Mei ini menjalani medical check up secara keseluruhan. Setelah dilakukan medical check up, ternyata hasilnya baik. Gak ada tanda-tanda bahwa bapaknya Mei ini mengalami sakit. Setelah itu mereka pun hanya diberi obat-obatan dan bapaknya pun akhirnya pulang. Dari sanalah obat-obat ini dikonsumsi oleh bapaknya Mei. Dan ternyata pada satu malam, tiba-tiba di sekitaran jam 12 malam, bapaknya Mei ini tiba-tiba menjerit. Dia itu menjerit ketakutan sambil beliau itu menahan rasa sakit. Beliau sekali lagi megang perutnya. Tapi waktu Mei ini datang, dia melihat bapaknya itu tiba-tiba merasa sakitnya pindah di bagian lengan. Nah, karena kondisi yang waktu itu membuat Mei ini bingung, sebenarnya bapaknya ini sakit apa? Kok kenapa tiba-tiba yang awalnya sakit di bagian perut, tiba-tiba pindah di bagian lengan? Nggak lama setelah itu tiba-tiba pindah di bagian kepala, dan terus-menerus bapaknya ini menahan rasa sakit. Nah, secara bersamaan, sekali lagi, ada suara makhluk atau hewan yang berlarian di atas atap rumahnya Mei. Dan hewan ini aneh. Sampai waktu itu Mei ini khawatir, jangan-jangan nanti atap ini bisa jebol karena kelakuan hewan-hewan ini. Nah, dari situ bapaknya ini terus nunjuk ke arah atas. "Iku, tolong, aku wedi, aku takut. Tolong kamu usir itu, aku takut." Jadi suara waktu itu benar-benar keras. Hewan ini saling berlarian dan nggak tahu waktu itu Mei ini nggak tahu ini hewan apa. Dari situlah Mei memberanikan diri, dia keluar dari rumah untuk memastikan ini sebenarnya hewan apa. Begitu Mei keluar dari rumah, betapa kagetnya dia waktu dia melihat ke arah atas. Dia melihat banyak sekali kawanan monyet. Monyet ini saling berlarian dan loncat-loncat. Seolah-olah mereka itu merayakan sesuatu dan mereka bersenang-senang di atas atap genteng rumahnya Mei. Waktu itu Mei ini cuma berharap mudah-mudahan ada orang yang lewat. Mudah-mudahan ada orang yang lewat. Karena waktu itu Mei ini gak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat pemandangan yang aneh. Melihat sekawanan monyet yang saling berlarian dan seolah-olah mereka ini merayakan sesuatu. Nah, di situ Mei ini sempat melihat mata kawanan monyet ini matanya merah menyala
Dan waktu itu ada satu ekor monyet yang melihat ke arahnya Mei. Dan monyet ini terlihat marah ke arahnya Mei dan sambil giginya itu menyeringai. Dari situlah Mei sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Dia cuma bisa berharap mudah-mudahan ada orang lewat, mudah-mudahan ada orang lewat. Dan ternyata sampai beberapa menit kemudian nggak ada satupun orang yang lewat. Padahal biasanya masih ada orang yang lewat. Nah, tiba-tiba dia mendengar suara klakson kereta yang kenceng. Dari situlah Mei sudah langsung bisa sadar. Dengan kondisi kaki yang lemas, dia mencoba masuk ke dalam rumahnya. Begitu sampai di rumah, Mei langsung terkulai di lantai. Dan waktu itu ibunya Mei ini ngelihat. "Loh, Nduk, kamu ini kenapa, Nduk? Kamu habis lihat apa, Nduk?" Sedangkan Mei waktu itu sudah nggak bisa bergerak. Tubuhnya lunglai, dengkulnya lemes, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa cerita apapun ke ibunya. Ibunya ini terus membopong Mei. Didudukkanlah Mei ini di atas kursi. Barulah Mei ini ditanya, "Kamu ini habis lihat apa, Nduk?" Mei pun cerita, "Bu, itu ada kawanan monyet di atas." Lah, ibunya juga heran. "Loh, kok bisa, Nduk, ada monyet?" "Iya, Bu," matanya merah menyala. Mei waktu cerita seperti itu juga agak nggak percaya. Tapi inilah yang dilihat sendiri oleh Mei. Bahwa dia melihat kawanan monyet di atas itu menari-nari dan meloncat-loncat. Mereka berlarian ke sana kemari. Dan mata mereka ini, mata kawanan monyet itu merah menyala. Ibunya akhirnya pun percaya. Tapi waktu itu ibunya nggak berani keluar. Karena dengan raut wajah Mei yang ketakutan. Dari situlah ibunya akhirnya bilang ke Mei, "Ya sudah, Nduk, masuk, nggak usah keluar lagi. Kita masuk aja, kita rawat bapakmu." Nah, dengan kondisi Mei ini yang tubuhnya sudah lemes, Mei pun dibopong masuk ke kamar bapaknya itu. Sementara di atas itu masih terdengar ada suara yang berisik sekali. Dari situ ibunya Mei ini bilang ke Mei, "Nduk, ayo bacakan bapakmu ini ayat kursi, bacakan Yasin. Ayo, Nduk, sudah nggak ada waktu lagi, bacakan bapakmu." Disitulah akhirnya Mei membacakan ayat kursi dan juga membacakan Yasin untuk bapaknya. Dan gak lama kemudian, suara-suara berisik tadi tiba-tiba menghilang dengan sendirinya, dan Mei melihat kondisi bapaknya sudah bisa tertidur. Beberapa hari kemudian, bapaknya Mei ini kembali beraktivitas. Beliau masih bisa jaga warung, dan hal itu nggak terjadi lama. Sekitar seminggu kemudian, HB bapaknya ini turun. Dibawalah lagi ke rumah sakit, dan ternyata ketika ada di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan bapaknya Mei ini harus rawat inap di sana karena harus menjalani transfusi darah. Nah, hal ini terjadi sampai berbulan-bulan dan gak terasa bertahun-tahun bapaknya menjalani transfusi darah seperti ini. Satu persatu harta mereka habis untuk biaya pengobatan bapaknya itu, dan Mei sendiri juga sadar gaji yang dia terima dari pekerjaannya itu juga habis untuk biaya pengobatan bapaknya. Nah, selama menjalani proses tersebut, warung bapaknya ini masih buka, dan pada waktu itu Mei dan ibunya lah yang menjaga warung bapaknya. Tapi warung ini tetap berjalan dan warung ini masih didatangi pengunjung. Nah, sampai akhirnya di tahun 2017, bapaknya Mei ini lagi jaga warung. Dan waktu itu ada seorang pengunjung yang datang ke warungnya. Tiba-tiba terjadilah obrolan di sana, bapaknya Mei ini ngobrol dengan bapak-bapak tersebut. Dan tiba-tiba si bapak-bapak tersebut ini menebak semua yang terjadi pada bapaknya Mei. Jadi, bisa dikatakan beliau ini adalah orang pintar. Nah, waktu itu karena bapaknya Mei ini tertarik dengan orang tersebut,
karena orang tersebut menjanjikan bahwa bapaknya ini bisa disembuhkan. Akhirnya bapaknya Mei ini sempat bilang ke Mei dan juga ibunya Mei, dia bilang, ini ada orang pinter. Dia tahu tentang semua penyakitku dan dia janji bahwa dia bisa menyembuhkan sakitku. Nah, awalnya Mei ini bilang, Bapak nggak usah berobat ke orang-orang kayak gitu. Bapak ini sudahlah berobat ke dokter aja. Kalaupun harus berobat di luar medis, lebih baik Bapak mendatangi kiai atau orang-orang yang paham agama. Jangan orang-orang yang semacam ini. Nanti jatuhnya Bapak akan syirik atau musyrik. Nah, karena waktu itu bapaknya tetap ngotot, dan Mei ini sudah nggak bisa lagi bicara, si bapaknya Mei ini terus ngotot bahwa beliau pengen mengikuti pengobatan yang disarankan oleh dukun tersebut. Akhirnya Mei pun menyerah. Ya sudahlah, hari itu mulailah diantar oleh Mei. Karena Mei berprinsip kemanapun bapaknya minta berobat, Mei akan mengantarkan, asalkan bapaknya ini bisa sembuh, dan asalkan bapaknya juga legowo menerima semua itu. Hari itu diantarkanlah oleh Mei menuju ke rumah dukun tersebut. Tapi waktu itu, sepanjang perjalanan, bapaknya selalu minta untuk jalan di tempat yang halus. Beliau itu nggak bisa jalan di jalan yang kondisi agak berantakan. Jadi setiap kali Mei memilih jalan yang rusak, bapaknya selalu mengeluh kesakitan, jangan lewat yang jalan rusak. Perutnya bapak ini sakit, nggak kuat. Bapak sakit. Dari situlah perjalanan yang seharusnya ditempuh sekitar 30 menit, menjadi sekitar 1 jam lebih, karena Mei mencari jalan yang benar-benar halus, yang jalan ini nggak rusak, supaya bapaknya itu nggak mengeluh kesakitan terus selama dalam perjalanan itu. Akhirnya, setelah 1 jam lebih perjalanan, sampailah mereka ke rumah dukun tersebut. Di sanalah akhirnya si dukun ini mengungkapkan segala sesuatunya, bahwa sebenarnya bapaknya Mei ini diguna-guna oleh orang yang jahat. Dan harus ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh bapaknya Mei supaya beliau bisa lepas dari semua guna-guna ini. Pengobatan ini pun berjalan sampai nggak terasa beberapa bulan kemudian bapaknya Mei selalu berobat ke dukun tersebut. Tapi waktu itu ada pada satu titik bapaknya Mei ini tiba-tiba nggak terima dengan sang dukun tersebut. Karena bapaknya Mei merasa sudah berbulan-bulan beliau melakukan pengobatan kepada sang dukun. Ternyata bapaknya juga nggak mengalami kesembuhan, tapi malah bapaknya Mei ini menjalani transfusi darah terus-menerus. Dari situlah bapaknya komplain ke dukun tersebut, dan waktu itu dukun ini menyarankan, Pak, jenengan ini sakitnya sudah parah. Kalau bapak pengen lepas dari guna-guna ini banyak syaratnya. Masalah yang bapak alami ini pelik. Karena masalah yang bapak alami ini nggak hanya terjadi di bapak, tapi ada di rumah bapak. Guna-guna ini sudah tertancap di rumah bapak, dan ini yang harus dikeluarkan. Ini juga membutuhkan waktu yang nggak pendek, tapi harus ada proses-proses yang dipenuhi, dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Akhirnya bapaknya Mei ini bilang ke dukun tersebut, ya sudah, syarat-syarat ini apa yang harus saya lakukan? Nah, mulailah sang dukun ini memerintahkan bapaknya Mei untuk membeli beberapa macam syarat-syarat. Nah, setelah melihat persyaratan ini banyak, akhirnya bapaknya Mei bilang ke dukun tersebut, ini saya minta tolong, bapak aja yang membelikan, nanti uangnya dari saya. Oh gitu Pak, ya sudah, biar saya rinci lebih dulu. Akhirnya dukun tersebut pun merinci dengan rincian biayanya, dan ditunjukkanlah ke bapaknya Mei. Waktu itu bapaknya Mei ini sempat kaget, ternyata biayanya juga nggak murah. Nah, karena sekali lagi bapaknya Mei ini tetap ngotot, beliau ingin menjalani proses ritual tersebut, akhirnya bapaknya Mei pun setuju atas persyaratan-persyaratan itu. Nah, beberapa hari kemudian, waktu itu tepat di hari Jumat, sekitar jam 12 siang, datanglah dukun ini dengan membawa beberapa persyaratan-persyaratan. Begitu beliau masuk di dalam rumah, semua pintu rumah dan jendela ini disuruh nutup oleh dukun tersebut. Gak tahu kenapa, tiba-tiba suasana siang itu tiba-tiba mencekam. Dan mulailah sang dukun ini mengeluarkan satu keris kecil. Beliau keliling rumah sambil jalan-jalan dan membacakan mantra-mantra yang waktu itu Mei sendiri nggak tahu apa yang dibacakan oleh dukun tersebut. Waktu itu yang Mei ingat, sang dukun tersebut ini keluar dari rumah dan beliau itu menancapkan sesuatu. Nggak tahu apa waktu itu yang ditancapkan oleh dukun tersebut. Dan nggak lama setelah itu sang dukun ini masuk ke dalam rumah. Beliau melakukan ritual lagi dan menancapkan sesuatu lagi. Dan waktu itu beliau berada di satu tempat. Tempat ini lokasinya ada persis di tengah ruangan, dan sang dukun ini tiba-tiba berteriak
Dan waktu itu nggak tahu tiba-tiba ada satu benda yang muncul dari dalam tanah. Mei sendiri menyaksikan waktu itu ada benda putih yang muncul. Dan dari situlah mereka semua mendekat ke arah benda tersebut. Benda ini dibungkus kain putih. Dan mereka bersama-sama membuka bungkusan kain tersebut. Mei ini yakin bahwa bungkusan kain ini bukan dukun tersebut yang membawa. Karena Mei menyaksikan sendiri bungkusan kain ini keluar dari tanah. Dan mereka semua bersama-sama membuka bungkusan kain tersebut. Betapa kagetnya waktu itu mereka melihat ada tulang. Tulang ini dibungkus dengan rambut. Dan satu lagi ada tengkorak kepala. Yang nggak tahu waktu itu Mei ini tengkorak apa. Dan begitu melihat, mereka kaget. Dari situlah sang dukun ngomong, ini tulang monyet, Mbak. Dan ini tengkorak kepalanya monyet. Disitulah dukun tersebut membalikkan tengkorak kepala ini, dan Mei itu melihat, semua yang ada di sana melihat bahwa memang benar. Ini adalah tengkorak kepala monyet, dan tulang-tulang yang dibungkus dengan rambut itu adalah tulang-tulang dari monyet. Nah, Mei ini langsung menghubungkan kejadian yang beberapa waktu lalu dialami oleh Mei. Pada waktu itu dia melihat banyak sekali sekawanan monyet yang berlarian di atas rumahnya. Dari situ Mei ini kaget, begitupun juga ibunya, bahwa ternyata hari itu mereka semua melihat ada kerangka monyet yang ditanam di dalam rumahnya. Yang Mei sendiri nggak tahu, ini siapa yang menanam kerangka tersebut, dan kenapa kok ada orang yang tega melakukan ini. Setelah ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut ini selesai, ternyata permasalahan ini nggak juga selesai. Nah, sakit yang diderita oleh bapaknya Mei ini terus-menerus mengalami kondisi yang semakin memburuk. Kondisi bapaknya Mei semakin memburuk dan beliau lebih sering lagi masuk ke rumah sakit. Hampir beberapa minggu sekali bapaknya Mei ini menjalani opname di rumah sakit. Nah, kejadian itu terus-menerus sampai pada akhirnya waktu itu bapaknya Mei ini dirawat di rumah sakit. Dan tiba-tiba malam itu Mei ini dipanggil oleh bapaknya, "Nduk, kamu coba hubungi Pak Wan ya. Suruh Pak Wan untuk membacakan Yasin dan tahlil untuk Bapak." Dari situlah Mei itu langsung kaget. Kenapa kok Bapak ngomong seperti ini? Yang dimaksud oleh Bapak Pak Wan ini adalah seorang mudin yang biasanya membacakan tahlil dan Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal. Biasanya beliau yang ngurusi orang-orang mati. Pada waktu itu Mei ini sudah agak kaget. Dia sudah panik ketika bapaknya ngomong seperti itu. Tapi karena ini perintah bapaknya, dan bapaknya itu meminta tolong kepada Mei untuk segera menghubungi Pak Wan, malam itu juga Mei pun langsung pulang ke kampungnya, dihubungilah Pak Wan. Ternyata waktu itu Pak Wan ini lagi keluar kota. Jadi malam itu Mei belum sempat ketemu Pak Wan. Keesokan harinya, Mei kembali lagi ke rumah sakit, dia menemui bapaknya. Dan waktu itu bapaknya bilang ke Mei, "Nduk, kamu sama ibumu bacakan Bapak Yasin sama tahlil yo. Bacakan di sini, Bapak pengen dibacakan Yasin sama tahlil." Nah, dari situlah akhirnya Mei dan ibunya membacakan Yasin dan tahlil. Dan waktu itu Mei ini sempat menahan tangisnya. Karena waktu itu Mei ini juga ngerasa kalau bapaknya ini sudah nggak akan lama lagi hidup di dunia. Setelah membacakan Yasin dan tahlil, Mei itu bisa melihat raut wajah bapaknya itu terlihat senang, terlihat sumringah sekali. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu oleh bapaknya. Bapaknya itu pengen dibacakan Yasin dan tahlil. Nah, keesokan harinya, Pak Wan mendatangi Mei. Beliau tanya, "Mbak Mei, kapan hari datang ke rumah saya? Ada apa ya, Mbak?" Dari situlah Mei cerita, "Pak Wan, Bapak pengen dibacakan Yasin sama tahlil. Orang-orang minta dikumpulkan semua. Nanti Pak Wan bacakan tahlil dan sambil ada air. Nanti air ini saya serahkan ke Bapak." "Oh, ya Mbak." Akhirnya malam itu digelarlah tahlil. Orang-orang kampung berdatangan, mereka membacakan Yasin dan tahlil. Dan setelah itu air yang sudah dibacakan Yasin dan tahlil ini diserahkan kepada Mei. Mei pun membawa air tersebut menuju ke rumah sakit. Dan terlihat sekali waktu itu bapaknya Mei senang. Bapaknya Mei tanya, "Duk, ini air yang sudah dibacakan sama orang-orang?" "Iya Pak, sudah dibacakan Yasin sama tahlil." Waktu itu langsunglah bergegas bapaknya ini buka botol tersebut sambil baca bismillah. Diminumlah air tersebut. Nah, setelah minum air itu, akhirnya bapaknya pun istirahat. Dan ternyata beberapa hari setelah itu, bapaknya Mei meninggal dunia. Nah, singkat cerita, bapaknya Mei pun dimakamkan dan waktu itu banyak sekali orang-orang yang berdatangan menuju ke rumah Mei. Setelah bapaknya Mei ini dimakamkan,
ada perasaan lega dari diri Mei. Yang pertama, Mei dan ibunya juga merasa bapaknya saat ini sudah nggak lagi menahan rasa sakit. Bapaknya sudah terbebas dari rasa sakit itu. Dan yang kedua, Mei dan ibunya itu sudah benar-benar ikhlas. Karena selama ini Mei dan ibunya itu melihat sendiri perjuangan bapaknya untuk pengen sembuh dari penyakitnya itu. Dan sekarang waktu itu bapaknya sudah nggak lagi merasakan sakit. Dan Mei dan ibunya sudah ikhlas melepas kepergian bapaknya itu. Nah, hari-hari pun berlalu sampai pada akhirnya Mei sudah nggak mau mencari tahu lagi siapa sebenarnya yang sudah jahat kepada bapaknya. Mei sudah mengikhlaskan itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sinilah banyak sekali pelajaran yang didapat oleh Mei. Selama bertahun-tahun lamanya bapaknya Mei ini menjalani rasa sakit yang luar biasa. Beliau berjuang untuk bisa sembuh dari penyakitnya itu. Dan selama bapaknya menjalani pengobatan-pengobatan tersebut, bapaknya Mei sama sekali tidak mau mencari tahu siapa yang sudah jahat kepada dirinya. Nah, hal inilah yang akhirnya dijadikan pelajaran penuh oleh Mei, bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh bapaknya tersebut semata-mata tidak lain adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mei kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Terima kasih kepada Mei yang sudah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.